Kita di spot yang lain masih di Lembah Batu, Gunung Bunder, Bogor. Iya. Daripada kemudian suasananya stres, sehari-hari kita di Jakarta dihadapkan pada masalah-masalah kemacetan, belum lagi ditambah Amin Rais yang nyinyir terus. Kali ini di suasana alam yang membuat kita kemudian fresh. Ya kalau Anda mau ke sini, ayo. Gua di Indos nih. Ya, nggak bosan-bosannya mencoba meluruskan statement dari Amin Rais yang dia sengaja membuat framing-framing dan membuat negatif campaign terhadap pemimpin negeri ini, Presiden Joko Widodo, berharap masyarakat dan rakyat kita ini membenci terhadap Presiden Joko Widodo. Namun, tak berhasil, gagal total. Iya. Gagal total. Itu adalah ulah Amin Rais yang terus-menerus menghinakan Jokowi. Ulah Amin Rais yang terus-menerus merendahkan Jokowi. Ulah Amin Rais seolah-olah dia orang yang paling hebat, padahal nol. Di otaknya nggak ada isinya tentang strategi negara. Di otaknya ada profesor politik, tapi nol. Otakmu nol, Min. Oke, seperti apa videonya? Cekidot. Itu lantas bisa kemudian jalan keluar enak saja tanpa melewati proses hukum yang adil, ya. Dan saya yakin sekali setelah 20 Oktober nanti Jokowi memang bukan siapa-siapa, apalagi mengharapkan belas kasihan kepada pimpinan yang. Amin berharap setelah tanggal 20 Oktober besok Jokowi dikecerek. Tahu ya dikecerek ya? Dikecerek itu diborgol, kemudian masuk dalam bui. Itu harapannya wong gendeng. Wong gendeng. Ya. Kalau ini berhasil, dia akan dengan riang gembira merayakannya. Jokowi dikecerek tanggal 20 Oktober setelah tidak berkuasa. Otakmu kosong melompong, Min. Aduh. Oke, yang kedua harapannya adalah, tapi saya lihat dari kata-kata Mas Faisal Basri, Yusuf Kala sendiri, dan tokoh-tokoh yang lain, andai kata nikel kita itu tidak kita hilirisasi ke daratan Cina, kita masak sendiri, smelternya ada di Indonesia, itu at least 450 triliun. Jadi bisa-bisa 900 triliun kalau di manage sendiri. Nah, jadi saya kira kalau ini kita sadari, ya, kita kelola sumber daya alam kita sendiri yang menjadi anugerah Allah untuk bangsa kita ini, maka mungkin ya tidak berlebihan kalau saya katakan kesejahteraan rakyat Indonesia bisa lipat 3-4 kali dibandingkan yang sekarang ini, karena kekayaan alam kita tidak lari ke luar negeri, ya, ke berbagai negara-negara asing itu. Nah, jadi saya optimis, ya, bahwa pasca Jokowi nanti, ya, akan ada sebuah trajektori baru, trase baru politik, ya, dan juga ekonomi, bahwa Allah memberikan keadaan alam di hutan maupun di bawah permukaan tanah itu tentu dimasukkan untuk bangsa Indonesia. Yang pertama bangsa Indonesia sendiri. Adapun orang asing, ya, boleh ikut menikmati itu, tetapi tentu sesuai dengan aturan kita, bukan sebaliknya mereka mengatur kita. ya, yang kedua, Amin Rais berharap dan percaya yakin sekali kepada JK, ya, Yusuf Kala dan Faisal Basri almarhum barusan kemarin. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala segala amal perbuatannya. Selalu masih percaya ke statement dua orang ini tentang hilirisasi. Dia bilang seandainya hilirisasi itu tidak dibawa ke China, dan Indonesia akan memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat sampai dengan 900 triliun. Wong gendeng. Woi, Min, gendeng lu ya? Ya hilirisasi
Hilirisasi tak memang di Indonesia. Hilirisasi kok dibawa ke Cina gimana? Hilirisasi itu, Min, diolah di Indonesia. Bahan mentah mungkin menjadi bahan setengah jadi. Itu diolah di Indonesia. Setelah setengah jadi atau menjadi jadi, baru diekspor ke China dan negara-negara lain. Itu hilirisasi. Lah kalau bikin smelternya di Cina, kok kamu bilang hilirisasi? Itulah yang tadi gua sebut nol. Ternyata Amin profesor otaknya nol. Otaknya nol. Amin Rais profesor otaknya nol. Loh, hilirisasi kok dibawa ke Cina gimana sih? Hilirisasi kok dikerjakan di Cina gimana sih? Otak lu blank ya? Otak lu nol ya? Aduh, gua nggak ngerti nih profesor kayak begini cara berpikirnya. Ya, yang namanya hilirisasi itu ya dibuat di Indonesia, ya, dibikin di Indonesia. Pabrik-pabrik smelternya ada di Indonesia untuk mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Nah, kemudian baru diekspor. Hilirisasi kok seandainya tidak dibawa ke China, udelmu bodong. Aduh, Amin, otaknya kosong blong. Profesor otaknya nggak ada. Hilirisasi kok dibawa ke Cina gimana sih ente? Aduh, Min. Oke, Amin Rais makin nggak jadi. Nggak jadi. Bagaimana nggak makin sengklek? Coba, Amin Rais ngomong bahwa seandainya kekayaan alam diolah kita sendiri, rakyat Indonesia akan makmur. Udahmu bodong. Min, lu kan udah pernah jadi ketua MPR. Iya, kosong, otak lu kosong, Min ya? Lu kan udah pernah jadi ketua MPR. Kamu mampu berbuat apa? Merebut kekayaan alam. Puluhan tahun sampai 72 tahun kekayaan alam kita dikeruk oleh asing. Kalian diem aja kok, Min? Baru era Jokowi masih bisa direbut kok. Freeport baru bisa dikuasai sekarang kok, Min? Lu kosong ya, Min ya? Dulu alasannya undang-undang migas, nyatanya sekarang era Jokowi bisa dilakukan semuanya, bisa direbut semuanya. Bertahun-tahun kita hanya bisa menguasai 8% saham Freeport, baru sekarang 51%, mungkin sekarang sudah 61%. Lu ngomong apa, Min? Otak lu kosong. Otak lu kosong. Lu ngomong apa? Aduh, sok banget. Udah jadi ketua MPR lu nggak mampu ngapa-ngapain kok. Ngomong kekayaan alam dikuasai asing, dikeruk asing, dibawa ke luar negeri. Alamak, jelmu potong. Oke. Jadi kita memang tidak sabar kira-kira ya istilahnya untuk segera melihat 20 Oktober supaya kita membuka sekali lagi lembaran baru negara kita ini yang mudah-mudahan bisa cepat pulih kedaulatan kita. Saya tetap optimis dan kita semua harus optimis, mudah-mudahan ya segera 20 Oktober datang, kemudian kita akan bersama-sama bersatu mendukung pimpinan nasional yang baru. Memang ada orang yang nggak suka Jokowi tapi juga nggak suka Prabowo sama-sama gitu dengan segala alasan, tapi ini lantas jadi nihilis ya. Kalau saya lebih realistis ya, kita pimpinan yang baru yang jauh lebih unggul pemikirannya, jauh lebih dahsyat ilmunya, sehingga kalau saya melihat itu misalnya ada video di TV itu ya bahwa Pak Jokowi mengenalkan Pak Prabowo kepada tokoh-tokoh internasional, itu itu menggelikan ya, karena dia sudah lebih terkenal dari Pak Jokowi. Puas ya denger Amin Rais? Puas nggak? Puas kan? Selama dia memimpin Indonesia menjadi ketua MPR dulu, waktu itu saham kita Freeport cuman 7% atau nggak 6%, dia mampu apa? Waktu itu tidak bisa direbut oleh Indonesia karena Undang-Undang Minerba.
Alasannya semuanya itu. Alasannya itu. Kalian mampu apa, Min? Min, lu tuh ngomong asal ngomong nggak malu ya, Min ya? Loh, rakyat kan merekam semuanya omongan kamu, Min. Semua direkam perilaku kamu, Min. Alamin, Min. Hah? Oke. Sekarang setelah era Jokowi habis, Amin mulai kasakusuk menjilat Prabowo. Mungkin berharap Partai Umat bisa masuk ke koalisinya. Dia bilang pemerintahan Jokowi akan selesai di 20 Oktober dan akan dikecerek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prabowo yang akan jauh lebih bagus, jauh lebih bersih dibanding pemerintahan Jokowi. Ya nggak apa-apa, bagus. Karena memang Prabowo diharapkan meneruskan semua fondasi yang sudah diletakkan dengan benar oleh Jokowi. Tapi tidak dengan Amin Rais. Coba ya, kita simak videonya. Bagaimana Amin Rais menjilat Prabowo? Check it out. Dan maaf, para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya, yang banyak bicara di podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Iya, iya. Ternyata Amin Rais tak lebih dari seorang penjilat. Iya. Tak lebih dari seorang provokator. Iya. Dia hanya bisa memprovokasi rakyat dan dia hanya bisa menjilat-jilat Prabowo. Alah, emang lu pikir nanti setelah Prabowo dilantik akan mengajak Partai Umat? Ya enggak lah. Emang lu pikir nanti akan ngajak Amin Rais? Ya enggak lah. Udah terbukti Prabowo 2 periode pemilihan pilpres ikut di ekosistem kamu, nggak berhasil, malah menjadi pecundang. Ya sekarang nggak mau lagi ide ekosistem kamu, pindahlah ke ekosistem Jokowi. Begitu pindah ke ekosistem Jokowi karena memang benar, ya sekarang Prabowo juga jadi benar. Dan ini memang sesuai dengan karakter Prabowo. Coba kalau masih bergabung dengan Amin Rais, coba masih bergaul dengan Amin Rais, rusak lah. Loh, rakyat kan merekam itu semua. Rakyat kan memorinya tersimpan peristiwa itu semuanya, Min. Bukti bahwa Prabowo moh lagi sama Amin Rais. Prabowo bilang, itu tuh profesor yang kerjaannya podcast terus itu tuh. Ini mah bukan lagi nyindir, nunjuk hidung. Cuman nggak sebut nama aja. Siapa yang demen podcast? Kalau nggak Amin Rais satu, yang kedua Refli Harun karena profesor, itu kan yang aktif terus. Yang paling pasti Amin Rais lah. Itu tuh profesor, mohon maaf ya, yang kerjaannya podcast terus. Mengadu domba terus, menghina, merendahkan, mencaci maki, memfitnah terus. Itu Amin Rais. Ya, udah jelas sekarang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Oke teman-teman, itulah tadi perbincangan kita dengan Bang Agri Farani. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.